Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Gak nyangka jual jajanan viral ini di depan rumah ternyata laris banget. Dan di video kali ini saya mau berbagi 3 resep jajanan viralnya. Untuk resep yang pertama ada cheese squid viral. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk bahannya saya pakai whipped cream bubuk sebanyak 100 gram. Untuk mereknya ini bebas ya, bisa diganti dengan yang lain. Bahan selanjutnya saya tambahkan dengan air es atau air dingin sebanyak 200 ml. Kemudian ini akan saya kocok menggunakan mixer menggunakan kecepatan yang tertinggi hingga teksturnya mengental dan kaku. Jika tidak punya mixer bisa kita kocok menggunakan balon whisk ya. Nah ini setelah 2 menitan saya kocok menggunakan mixer, teksturnya sudah mengental dan kaku seperti ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 1 saset. Kemudian saya tambahkan juga dengan keju oles, untuk mereknya ini bebas. Selanjutnya semua bahan ini akan saya kocok kembali hanya sampai tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata, kita sisir bagian pinggirnya dan aduk kembali sebentar saja. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah nanti memasukkannya ke dalam cup. Nah krimnya jadinya sebanyak ini, sekarang siap untuk kita pakai. Untuk wadahnya saya menggunakan twin wall kotak seperti ini ukuran 150 ml. Untuk lapisannya saya menggunakan Malkis cracker seperti ini secukupnya. Karena biskuitnya ini kebesaran, jadi ini akan saya potong dan akan saya sesuaikan dengan wadahnya. Untuk sisa potongannya ini jangan dibuang karena ini bisa kita pakai lagi nanti. Nah ini setelah dipotong jadinya pas, jadi nanti sesuaikan lagi biskuitnya dengan ukuran cupnya ya. Selanjutnya bisa kita masukkan krim yang kita buat tadi ke dalam cup. Ini untuk lapisan yang pertama ya. Kita semprotkan saja krimnya ke dasar cupnya seperti ini sampai penuh. Selanjutnya siapkan pencelup. Untuk rasa original saya pakai susu full cream plain. Kemudian masukkan biskuitnya yang sudah kita potong tadi ke dalam pencelupnya, rendam sebentar seperti ini. Kemudian kita tiriskan dan masukkan ke dalam cupnya. Selanjutnya semprotkan lagi krimnya di atas biskuit sampai penuh seperti ini. Dan rendam lagi biskuitnya ke dalam susu cair untuk lapisan selanjutnya. Nah ini jika masih ada celah karena biskuitnya kekecilan, jadi ini bisa kita tambahkan dengan potongan biskuit yang tadi ya. Selanjutnya kita lapisi lagi potongan biskuitnya dengan krim sampai penuh. Nah ini setelah 3 lapis krimnya ini sudah cukup, sekarang bisa kita beri topping. Untuk yang rasa original ini akan saya beri topping keju parut seperti ini. Bisa juga dengan potongan biskuit cracker yang tadi kita pakai. Nah ini contohnya yang rasa original. Sekarang bisa kita buat yang rasa strawberry. Untuk yang kedua rasa strawberry, pencelupnya saya pakai susu cair rasa strawberry. Untuk langkahnya sama saja seperti tadi ya. Untuk yang rasa strawberry, saya pakai toppingnya selai strawberry ya, seperti ini. Nah ini hasilnya cheese squid yang rasa strawberry. Untuk yang ketiga, cheese squid rasa tiramisu. Untuk pencelupnya saya pakai kopi instan yang sudah saya seduh dengan air seperti ini. Untuk cara buatnya sama saja seperti tadi ya. Dan untuk toppingnya saya pakai coklat meses seperti ini. Bisa juga kita pakai coklat bubuk ya, sesuaikan dengan selera. Nah ini dia cheese squid tiramisu, hasilnya seperti ini. Nah ini hasilnya cheese squid yang sudah kita buat tadi. Untuk satu resep jadi 7 cup seperti ini dengan 3 varian rasa dan topping yang berbeda. Sekarang bisa kita tutup cupnya dan masukkan ke dalam kulkas. Kita dinginkan di kulkas agar lebih enak ketika dikonsumsi nanti, minimal 2 jam.
Jika mau lebih cepat dinginnya, bisa kita simpan di dalam freezer selama 1-2 jam. Nah, ini cheese squidnya yang sudah saya diamkan di kulkas selama 2 jam jadi lebih dingin seperti ini. Untuk rasanya ini enak banget, creamy, gurih dan juga manis. Rasa original, strawberry dan tiramisunya sama-sama enak. Jadi ini wajib untuk dicoba. Untuk resep yang kedua ada pisang kembung viral. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk bahan yang pertama saya pakai tepung terigu 150 gram. Selanjutnya saya pakai tepung beras 50 gram, gula pasir 1 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh. Selanjutnya semua bahan kering ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini akan saya tambahkan pasta vanili setengah sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan air suhu ruang 250 ml. Untuk airnya saya masukkan bertahap ya, sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini setelah airnya masuk semua dan adonannya juga sudah halus, sekarang akan saya tambahkan dengan garam setengah sendok teh, margarin 20 gram dan ini sudah saya cairkan. Selanjutnya ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Untuk kekentalannya seperti ini ya. Dan sekarang adonannya bisa kita istirahatkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonannya kita istirahatkan, kita siapkan pisangnya terlebih dahulu dan saya menggunakan pisang uli seperti ini yang sudah matang. Dan ini pisang ulinya akan saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk satu buahnya akan saya potong menjadi 6-8 bagian. Dan untuk satu resep adonan tepungnya saya menggunakan satu sisir pisang atau sekitar 16 buah. Selain pisang uli, kita juga bisa pakai pisang kepok, pisang raja atau pisang tanduk. Setelah dipotong kecil-kecil seperti ini dan sudah 15 menit, sekarang bisa kita masukkan pisangnya ke dalam adonan. Kemudian aduk rata terlebih dahulu agar pisangnya tertutup dengan adonannya ya. Nah, setelah seperti ini bisa langsung kita goreng. Akan saya goreng dengan minyak yang sudah panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini ambil sepotong pisang kemudian masukkan ke dalam minyak. Untuk tepungnya jangan terlalu banyak agar nanti tidak berlebar. Selanjutnya pisang kembungnya bisa kita bolak-balik agar matangnya merata. Nah, setelah terlihat pisang kembungnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini terlihat ya, setelah digoreng pisangnya kembung seperti ini. Untuk satu resep pisang kembung ini jadinya banyak, hasilnya seperti ini. Untuk rasa ini enak banget, renyah tapi empuk, walau tanpa topping dimakan seperti ini saja sudah enak. Dan untuk ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik mika seperti ini ya. Dan bisa kita isi per mikanya 7 pieces pisang kembung. Atau bisa disesuaikan lagi dengan ukuran plastik mika yang kita gunakan. Untuk toppingnya akan saya semprotkan susu kental manis di atasnya seperti ini. Kemudian bisa kita tambahkan keju parut dan coklat meses. Atau untuk topping bisa kita gunakan selai ataupun glaze, sesuaikan dengan selera. Untuk resep yang ketiga ada mochi viral. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk langkah pertama kita buat isiannya dan saya pakai whipped cream bubuk. Untuk mereknya ini bebas ya, bisa diganti dengan yang lain. Bahan selanjutnya saya tambahkan dengan air es atau air dingin sebanyak 200 ml. Kemudian ini akan saya kocok menggunakan mixer, menggunakan kecepatan yang tertinggi hingga teksturnya mengental dan kaku. Jika tidak punya mixer, bisa kita kocok menggunakan balon whisk ya. Nah, ini setelah 2 menitan saya kocok menggunakan mixer, teksturnya sudah mengental dan kaku seperti ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 1 saset. Kemudian saya tambahkan juga dengan keju oles, untuk mereknya ini bebas.
Selanjutnya semua bahan ini akan saya kocok kembali hanya sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, kita sisir bagian pinggirnya dan aduk kembali sebentar saja. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga isian krimnya agar nanti mudah memasukkannya ke dalam kulit mochinya. Dan setelah seperti ini bisa kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita buat kulit mochinya dan saya pakai tepung ketan 250 gram, gula pasir 60 gram, garam sepertiga sendok teh. Selanjutnya ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Kemudian masukkan susu cair 360 ml. Saya masukkannya bertahap agar lebih mudah untuk mengaduknya ya. Nah, setelah adonannya terlihat halus seperti ini dan gulanya juga sudah larut, ini sudah cukup ya. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan minyak goreng 2 sendok makan. Kemudian kita aduk kembali hingga benar-benar adonannya tercampur rata. Selanjutnya ini akan saya masukkan dulu ke gelas ukur dan kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk wadahnya bisa kita oles dulu dengan minyak goreng tipis-tipis ya. Selanjutnya untuk wadah pertama akan saya beri pewarna merah cabai sebanyak 3 tetes. Selain warna merah cabai, ini juga bisa kita ganti dengan pasta stroberi. Untuk wadah kedua, ini akan saya beri pewarna biru sebanyak 3 tetes. Dan yang ini untuk yang rasa cookies. Selanjutnya, untuk wadah ketiga, ini saya beri perasa coffee mocha. Dan setelah seperti ini, siap untuk kita kukus. Akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil dan kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan adonan mochinya bisa kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit terlihat adonan mochinya sudah matang, ini bisa kita angkat. Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian kita keluarkan mochi stroberinya terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan juga tepung maizena atau tepung tapioka yang sudah disangrai seperti ini secukupnya. Dan ini untuk taburan ya, agar nanti mochinya tidak lengket. Nah, ini karena masih agak panas, jadi ini saya uleninya perlahan saja ya sampai adonannya hangat. Dan maaf, di video ini saya tidak pakai sarung tangan, tapi tangan saya tadi sudah dicuci bersih dan ini juga untuk konsumsi sendiri. Tapi jika ingin buat jualan, sebaiknya kita pakai sarung tangan ya. Dan untuk mochinya, ini bisa kita uleni sampai permukaannya halus. Dan ini saya menguleninya cukup digulung-gulung seperti tadi saja. Setelah terlihat halus seperti ini, bisa kita potong menjadi 6 bagian. Untuk berat per potongnya kira-kira 35–40 gram. Selanjutnya setelah dipotong akan saya gilas mochinya menggunakan rolling pin yang sudah saya bungkus menggunakan plastik wrap agar tidak lengket. Kita pipihkan bagian pinggirannya dan biarkan tebal bagian tengahnya agar nanti setelah dibungkus tidak terlalu tipis. Selanjutnya siapkan cetakan kue talam seperti ini ukuran besar dan letakkan bagian yang halus berada di bawah. Selanjutnya akan saya isi bagian tengahnya menggunakan krim yang sudah kita buat tadi secukupnya seperti ini. Kemudian tambahkan isiannya dengan stroberi yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Dan kita tutup lagi potongan stroberinya menggunakan krim seperti ini. Kemudian bisa kita tutup mochinya sambil dicubit hingga tertutup rapat. Jika masih lengket, taburi lagi dengan tepung tapioka atau maizenanya ya. Selanjutnya bagian bawahnya bisa kita alasi menggunakan paper cup seperti ini. Nah, ini hasilnya, lakukan lagi seperti tadi hingga habis. Untuk mochi yang warna biru atau rasa cookies, cara menguleninya sama saja seperti tadi, tapi ini akan saya gulungnya menggunakan rolling pin ya, seperti ini. Nah, setelah permukaannya halus seperti ini, sekarang bisa kita potong-potong. Selanjutnya bisa kita pipihkan mochinya. Kemudian masukkan ke dalam cetakan dan beri isian. Dan untuk isiannya akan saya tambahkan biskuit krim seperti ini secukupnya. Selanjutnya tutup lagi dengan krim dan kita tutup mochinya.
Kemudian bagian atasnya taburi sedikit dengan tepung tapioka atau maizena agar tidak lengket. Langsung saja bagian bawahnya kita alasi dengan paper cup seperti ini ya. Nah, ini hasilnya, cantik ya. Jika terlalu tebal, bisa kita sapu tepung tapioka atau maizenanya dengan kuas seperti ini. Untuk yang rasa tiramisu, langsung saja kita masukkan ke dalam cetakan dan beri isian karena caranya sama seperti tadi ya. Dan untuk isiannya, ini saya tambahkan dengan coklat yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Dan ini hasilnya, mochi yang rasa tiramisu. Nah, ini ya, untuk satu resep jadinya sebanyak ini, dan untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan Mika brownie seperti ini. Setelah dikemas seperti ini, hasilnya jadi rapi dan tambah cantik. Sekarang bisa kita tutup dan beri stiker biar lebih menarik. Untuk ide jualan satuan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik Mika seperti ini, ukuran kecil, dan tambahkan stiker thank you biar lebih menarik. Nah, seperti ini ya hasilnya setelah dikemas menggunakan plastik Mika untuk ide jualan. Setelah dipotong, hasilnya seperti ini untuk yang strawberry. Dan ini yang rasa tiramisu. Selanjutnya ini yang rasa cookies. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.